Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir sore hari ini, saya berdoa pada Allah semoga hidupnya istiqomah, umurnya panjang dan barokah. Yang baru banyak masalah semoga udar semua masalahnya. Yang masih banyak utang semoga dilunaskan hutang-hutangnya. Yang belum dapat mantu habis pengajian semoga mantunya datang sendiri. Mantu yang soleh dan sugih, mantu yang solihah dan sugih, mantu yang gemati sama mertuanya. Dan insya Allah calon mantu Bapak Ibu sudah datang, yaitu di depan panjenengan semuanya. Nih bocil-bocil ini. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'd. Ayahanda Ustadz Heri yang saya hormati, saya muliakan, para asatid, Jabisa, Ustadz Ustadzah, pengurus yayasan yang saya hormati, para santri dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya keliling pengajian itu Bapak Ibu, pengajian yang paling banyak pengunjungnya cuma dua. Satu pengajian Jumat sore Zabisa. Yang kedua pengajian yang paling banyak lagi adalah pengajian bukan Zabisa. Nah ini, jadi ada dua, satu di Zabisa, yang dua liane Zabisa. Jadi alhamdulillah ini termasuk pengajian yang rame. Sore ini dihadiri hampir 650 orang, sampai kursinya turah-turah ya. Nah itu. Saya tadi terus teringat Ustadz Eri menyampaikan Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bapak Ibu, sekitar 2 bulan yang lalu Bapak Ibu, kurang lebih, saya mendengar kisah yang luar biasa, dan ini merupakan kisah motivasi buat kita semuanya. Waktu itu salah satu jamaah umroh yang diberangkatkan oleh Ustadz Yasir dengan kami Bapak Ibu, berangkatlah ke Mekah. Waktu manasik di rumah saya ketemu sama salah seorang simbah, namanya Mbah Uti, karena bedok Bapak Ibu. Mbah Uti, saya ngobrol biasa tanpa harus banyak tanya bla bla bla. Begitu pulang dari Mekah, ada cerita yang luar biasa. Ternyata Mbah Uti yang umroh itu tanya, "Mbah, jenengan didaftar ke putrane? Kula daftar ke Mbak. Po jenengan pengusaha?" "Iya. Kula pengusaha." "Punya usaha apa, Mbah?" "Pun sepuh kok di perusahaan." "Kula di usaha dodol tiwul." Dodol apa, Bu? Tiwul. Bayangkan Bapak Ibu, dia jual tiwul pakai tenggok keliling kampung. Dari desa ke desa, desa ke desa, tiap kampung itu dodol tiwul. Tapi innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah akan menghendaki sesuatu itu akan berubah, itu mudah bagi Allah. Kula maktek Bapak Ibu, subhanallah, ini simbah-simbah dodol tiwul iso umroh. Sing nang kono juragan boto ora tau umroh, kamangka sugih pol-polan. Sing nang kono ya ana juragan gede, nyatane ya ora gelem umroh. Ini ming dodol tiwul Bapak Ibu.
Saya mikir ini mesti punya amalan yang lain ini. Saya tanya, Mbah, punya amalan apa? Atau punya kebiasaan apa? Dan dengan tiwolis iso umroh, nah itu. Tiwolis, ya kan? Iso umroh, kan luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, saya tanya itu, jawabannya mencengangkan. Nggih, saya memang dari dulu pengen umroh. Dan salah satu ikhtiar saya, kula nek dodol tiwul, niku payon pertama, duwite mboten tak lebokke dompet. Nih Bapak Ibu. Dia nek dodol tiwul keliling kampung itu cerita dia, kula nek dodol tiwul niku Pak, payon pertama niku duwite tak lebokke kotak infak. Pun dangu ngoten niku. Nggih 40 tahunan enten. Setiap dodol pertama payu lebokke infak. Dodol pertama payu infak. Jajal Bapak Ibu, mang takoni jejer jenengan. Tanggamu ndak ya ana sing kaya ngono? Nak ra ono Bapak Ibu. Saya baru pertama kali lihat orang sing dodol pertama itu langsung lebokke infak, jadi dia. Wepun suwe. Maka pas kalau Allah memberikan keberkahan di rizkinya, sebab sing cithik ya wal qalilu minal halali yubaraka fi, sing cithik ning itu halal berkahi, timbang sing okeh tapi haram ngerusak. Mila Bapak Ibu, inspirasi yang sederhana tetapi luar biasa. Kenapa simbah itu seperti itu? Kula kepingin rezeki saya barokah. Kula yo kepingin kalih Gusti Allah, ya Allah muga barokah infak niki sakdurunge kula mati iso weruh Mekah lan Madinah. Allah kabulkan. Subhanallah kan Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita cari ya marimakumullah, keberkahan. Mboten oke. Oke kaya ngapa nek ora halal mboten barokah. Sithik tapi halal itu barokah. Milih pundi Bapak Ibu jenengan, bandane okeh ning ora barokah, bandane okeh ning kathah le haram, napa sithik tapi halal? Milih pundi? Milih pundi jenengan? Sugih ning barang haram napa melarat ning halal kabeh? Napa? Oh sugih halal. Nggih apa-apa wong donga ora bayar Bapak Ibu. Tapi inilah jamarimakumullah, salah satu di antara yang membuat kita itu kadang harus napa Bapak Ibu, ngelus dodo. Dia seorang bakul tiwul saja bisa umroh gara-gara barokah sedekah tiap hari. Milo ibu-ibu sesuk sing do dereng tindak umroh nawaitu dodol tiwul. Sesuk dodol tiwul, payon pertama lebokke infak. Oh siapa tahu Ustaz Heri ya. Nah itu. Barokahnya lewat itu dan sampai sini. Jadi jamarimakumullah, tadi yang Ustaz Heri sampaikan Al-A'raf 96 itu menakjubkan ayat itu. Walakin kadzabu fakhatnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau kita itu nyekeli iman, amanu wa taqau, tenan anggenipun sami nglampahi dawuhipun Gusti Allah, maka di situ ada keberkahan yang banyak. Kita lihat Bapak Ibu. Ternyata ayat yang menggandeng Al-A'raf tadi ada beberapa Bapak Ibu. Makalah ini saya bawa tapi cuma siji Bapak Ibu. Kula mau arep motokopi akeh kok ya ora nyandak wektune. Saya tadi dari rumah sudah jam 3:30 lewat 10, Pak. Jadi melaku 100 tekan mriki nih Bapak Ibu. Ternyata di jalan alhamdulillah tidak ada halangan Bapak Ibu. Jadi jamarimakumullah, dari ayat tadi itu, siapa sih orang-orang yang terindikasi hidupnya mendapatkan berkah? Nah, ini penting Bapak Ibu. Kita tadi dengar iman dan takwa akan diberkahi. Lah sakniki orang yang mendapatkan berkah dari Allah itu orang yang perilakunya seperti apa? Nah, ini muncul ciri-cirinya
atau indikasinya atau gambaran orang-orang yang hidupnya itu barokah. Yang pertama Bapak Ibu ada dalam surat Al-An'am ayat 125. Yasrah sadarahu lil Islam, yaitu yang pertama merasa nikmat dan semangat dalam beramal soleh. Satu Bapak Ibu, orang yang hidupnya itu barokah itu nek kon ngamal soleh, kon ngibadah plencing gagi. Nih jamari makumullah. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Suruh kita untuk urusan kebaikan bersegera. Wasari'u. Kenapa bersegera Bapak Ibu? Urusan kebaikan bersegera. Dan orang-orang yang hidupnya barokah untuk urusan-urusan amal soleh, urusan kebaikan, dia tidak pernah menunda-nunda waktu. Kalau bisa sekarang kenapa nunggu besok? Sayyidina Ali ngendika, untuk amal soleh itu ramang nunggu, kalau sudah datang waktu sore jangan nunggu sesuk, jangan nunggu waktu pagi, jangan nunggu sore dan sebagainya. Kalau bisa hari ini kerjakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena bisa jadi amal soleh yang kita kerjakan itu adalah amal soleh kita yang terakhir. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita disuruh untuk bersegera? Jangan menunda-nunda kebaikan. Karena bisa jadi amal soleh yang kita kerjakan itu adalah terakhir kita beramal soleh. Maka yang pertama, orang-orang yang hidupnya itu diberkahi oleh Allah, dia memiliki ciri khas dalam hidupnya, yaitu mensegerakan untuk beramal soleh. Semangat dan nikmat dalam beramal soleh. Ini angel Bapak Ibu. Angel, jamarimakumullah. Kenapa? Sebab dalam diri kita itu masih punya sifat awal. Innal insana khuliqa halu'a. Karena dalam diri kita itu masih punya sifat gawan bayi yang angel tambah nih. Siji cetil, loro kakean sambat. Nah, yuk saya mau tanya, ibu-ibu, kira-kira sifat dua itu dalam gawan bayi kita itu ada enggak? Siji cetil, loro kakean sambat. Ya enggak Bapak Ibu? Nah, kudu ngakoni, kula yang ngakoni Bapak Ibu. Nah itu. Maka kalau sifat ini kita biarkan, itu yang akan menghambat kita untuk semangat dalam beramal soleh. Dan sebaliknya kalau hidupnya tidak barokah, itu untuk beramal soleh le sambat kokean, perhitungannya tirik-tirik. Kenapa? Sebab dia merasa ketika beramal soleh dengan hartanya, beramal soleh dengan tenaganya, beramal soleh dengan apapun, mereka mengira bahwa itu akan kelong. Kelong Bapak Ibu. Tapi Nabi mengatakan bal jasdad, bal jasdad, bal jasdad. Jangan khawatir bahwa yang kita keluarkan itu akan diganti, ditambahi, ditambah terus rano hitungannya. Maka ada sebuah nasihat yang bagus tuh Bapak Ibu. Kalau kita itu sholat jamaah pahalanya 17. Kita baca Quran satu hurufnya 10. Tapi nek kita sedekah, Allah nggak main-main, 700 kali lipat. Hebat kan Bapak Ibu? Nah, ini. Maka ini penyemangat buat kita semuanya. Orang-orang yang hidupnya barokah itu, satu adalah mereka kalau untuk urusan kebaikan semangat. Semangat dalam kebaikan. Dan menikmati. Ini yang angel Bapak Ibu. Menikmati dalam amal solehnya. Saya teringat Bapak Ibu, kisahnya seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Dujana. Pernah dengar Bapak Ibu? Yang kisahnya itu sempat ditangisi Rasulullah SAW. Kenapa Bapak Ibu? Abu Dujana itu salah satu sahabat Nabi, nek bar sholat langsung lungo, mulih. Sholat mulih, sholat langsung mulih. Terdengar cerita itu kepada Nabi. Lalu ditanya, Abu Dujana, ya Rasulullah, benar kamu kalau habis sholat mesti langsung kelencing lungo? Nggih. Kenapa? Ya Rasul, di rumah saya itu
halaman rumah saya itu ada pohon kurma tetangga saya yang kurmanya itu mengkelung, dan setiap kali kurmanya jatuh di tanah saya. Terus saya kalau habis sholat segera pulang. Ngapain? Jipui kurma tiba. Nah itu kurma yang jatuh saya ambil Rasulullah. Terus saya wadai, saya kembalikan sama yang punya kurma. Loh kenapa? Saya khawatir Rasulullah, kalau anak-anak saya itu ada yang makan kurma seperti itu. Kami khawatir Rasulullah, kalau anak-anak saya itu ada yang kemasukan barang haram. Maka saya khawatir, saya harus segera pulang. Karena pernah ya Rasulullah, anak saya itu duluan pulang, dia kemudian makan kurma, lalu saya sogok ininya. Telaknya disogok-sogok, saya keluarkan, saya suruh muntahkan. Rasulullah kemudian mendengar cerita itu, kisahnya itu sempat menangis. Lalu Nabi bincang sama Abu Bakar. Abu Bakar, beli aja itu pohonnya. Datangilah rumah yang punya kurma. Yang punya kurma orang fasik, wong elek Bapak Ibu. Didatangi, Fulan, ini kurmanya kamu? Ya Rasulullah, itu kurma saya. Boleh saya beli? Mau beli berapa? Saya hitung kurmamu itu kurma yang seperti kurma terbaik di Mekah sini. Dan tak beli 10 kali lipatnya kurma yang paling mahal. Pohonmu tak beli 10 kali lipatnya pohon kurma yang paling bagus di Mekah ini. Betul Rasulullah? Ya. Tapi nggak usah tak jual Rasulullah. Saya nggak mau kalau hanya dibeli tapi ngeping nanti bayar rakontan. Nggak usah tak jual. Ngenyek dia. Rumah saya Nabi itu nggak punya uang. Takut kalau diutang. Nah itu. Abu Bakar tampil, Rasulullah, dah urusan saya itu. Fulan, cash nih, tak beli 10 kali lipat. Sudah Bapak Ibu, 10 kali lipat dibeli. Seneng dia. Wangsul tekan ngomah, jero ngomah kipas-kipas duit. Bojone dingenek-ngenekke. Dikipas-kipasi batuke. Pak, Didit oke. Sesuk dolan. Sesuk piknik nang Gembira Luka ya, Mak. Nah, ini. Karo kipas-kipas. Dit dari mana itu, Pak? Nak ceritani. Pohon kurma kita dibeli sama Abu Bakar dengan harga 10 kali lipat kurma terbaik di Mekah. Loh, kok mahal? Awang dia mau kok. Ya luweh. Nah, itu. Tapi, Mak, dengerin. Kurma itu tetap tidak akan saya berikan pada Abu Dujana. Kan kurma itu masih di tanah saya, masih tanah kita. Jangan ngasih lah. Nah itu. Tetap itu kurma kita. Loh Pak, kan udah dijual. Wis ramangku kan ngomong. Pokoknya kurma itu walaupun sudah dibeli tetap milik saya. Jahatnya luar biasa. Tetapi subhanallah, dengan doa Rasulullah, dengan doa Nabi, ketika malam itu tiba, si fasik itu tidur. Abu Dujana juga lego karena apa? Kurma setelah dibeli, dia tidak susah-susah bersolat langsung pergi. Bersyukur dia. Dan dengan doa Nabi, subhanallah, kurma yang tadinya di halamannya si fasik itu geser Bapak Ibu. Pindah di tanahnya Abu Dujana. Yang tadi dia mengatakan, kan ini masih di tanah kita. Ijen yang lemahku toh Mak. Ya enggak tak wehke sampai kapanpun, jangan ngasih. Nah, ini. Tapi dengan keistimewaan Rasulullah, kurma itu dengan izin Allah bisa pindah ke tanahnya Abu Dujana. Subhanallah. Kenapa Bapak Ibu? Itulah kalau dia hidupnya menjaga sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka semangat dalam beramal soleh. Berhati-hati juga. Ini satu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, nek ting daerah Temanggung mriki ana duren tiba nang alas, itu durene awane ilang napa putuh? Nah nggih. Aja duren gandul wae ilang kok Bapak Ibu. Omene gandul gedang lho Bapak Ibu. Dadak negor lho nggawa kabotan wae ilang kok Bapak Ibu. Gedang apa meneh duren gitu. Sing duwe rung mangan wis ilang kabeh. Maka yang pertama ketika kita itu hidupnya barokah, Allah berikan pada kita itu semangat untuk beramal soleh. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah di dalam surat Ali Imran ayat 101.
Wa may ya'tasib billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Konsisten, istiqomah dalam kebaikan. Ini angel Bapak Ibu. Konsisten. Jadi jamaah rahimakumullah, orang-orang yang konsisten ini orang-orang yang kuat memegang prinsip. Yang halal halal, yang haram haram. Orang anjur napa menika iki akeh. Nah itu. Nemu duit nek dit 2.000 ra dijipuk, gitu Bapak Ibu. Haram diambil. Iku kudu dhewe. Aja dijipuk. Ning barang sing tiba ana 500.000 lembaran 5 ninguk kiwa tengen ra ana sing weruh jipuk. Nah niku. Itu namanya gak konsisten Bapak Ibu. Nek 2.000 muni haram, nek 500.000 jipuk. Nah, ini namanya bukan orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah. Kenapa? Dia tidak konsisten. Maka orang-orang yang istiqomah itu orang-orang yang selalu memegang teguh prinsip kebenaran. Dan itu terus terjaga. Ya mari maku. Sing angel kan di situ, terus menjaga. Konsisten itu sesuatu yang berat, ya mari makumullah. Mila sampai Rasulullah mengatakan adwamuha wa inqala. Wislah belajarlah kamu istiqomah walaupun amalnya sidik ning ngajek. Ini sing ngajak juga kadang-kadang angel. Ya marimakumullah. Maka orang-orang yang diberkahi oleh Allah untuk urusan ini dia pegang benar. Konsisten. Ketika Allah melarang, dia akan lari dari itu. Ketika ini sebuah perintah, maka dia akan melaksanakan. Abot Bapak Ibu. Maka orang-orang yang istiqomah itu bukan orang-orang yang ecek-ecek Bapak Ibu. Mereka orang-orang pilihan. Orang-orang khusus. Sampai Allah pun menjanjikan pada mereka, "Tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Orang-orang yang istiqomah ini Bapak Ibu, orang-orang yang memegang prinsip kebenaran, prinsip kebaikan itu, walaupun keadaan pahit tetapi dia tetap menjaga, walaupun dia dihina tetap dia istiqomah. Mereka itu orang-orang yang wabsiru bil jannah. Ketika sebelum matinya, bahkan setelah kematiannya ditunjukkan oleh Allah, itu tempatmu kembali, surga. Wabsiru bil jannah, ditunjukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Sauban meninggal, dia ngacung-ngacung ke atas, ternyata dia ditunjukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Istiqomahnya. Konsisten, ya marimakumullah. Maka menjaga istiqomah itu sesuatu yang harus buat kita semuanya. Karena kita kepingin Bapak Ibu, ketika kita hidupnya hidup istiqomah, matinya mati husnul khotimah. Maka mati husnul khotimah tidak akan bisa terjadi ketika kita tidak bisa memegang teguh yang namanya konsisten dalam Islam. Istiqomah di dalam kebaikan. Makanya jamaah rahimakumullah, yang kedua tadi terus menerus di dalam memegang prinsip kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, siapa orang-orang yang termasuk hidupnya diberkahi oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wallahu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat 200. Siapa mereka? Orang-orang yang dikatakan hidupnya itu mendapatkan berkah. Orang yang selalu siap menghadapi ujian. Sabar dalam menerima segala ujian. Baik ujian yang menyenangkan berupa kenikmatan atau ujian yang menyakitkan atau kesulitan. Bapak Ibu, kita kalau diberi ujian sing nyenengke kabeh do selamat atau do seneng Bapak Ibu. Ning kadang saking senenge nganti lali. Ketika diuji sulit kadang kita itu juga banyak sambatnya jamaah rahimakumullah. Maka tadi orang yang jauh dari iman itu nek diwehi ra gelem syukur, nek diuji kokean munamuni. Maka orang-orang yang hidupnya barokah itu orang yang selalu sabar dalam menghadapi ujian.
Karena masing-masing kita akan mendapatkan ujian yang berbeda. Semakin kuat iman kita, maka semakin berat juga ujian kita. Milo ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan adik-adik mas-mas semuanya. Ayo, semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa orang-orang yang kuat agamanya, kenapa orang-orang yang memegang prinsip agamanya dengan kuat, justru mereka diuji? Kenapa dia tidak di bagian saja sama Allah? Sahabat juga heran, ngopo ya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang semakin mendekat dengan Allah, kok ujiannya semakin berat? Sahabat juga waktu itu mikir, kan kudune nek wis sedak Gusti Allah ki ora diuji wong wis apik, enggak bisa. Ternyata ketika itu Nabi menjawab, kenapa Allah menguji hambanya yang sudah dekat dengannya? Jawabannya singkat Bapak Ibu, karena Allah kepingin hambanya itu ketika nanti hidup di dunia ini, Allah ingin hamba itu ketika masih berjalan di muka bumi ini sudah tidak punya dosa sama sekali. Hebat Bapak Ibu. Apa kata Nabi itu? Kenapa Allah harus menguji orang-orang yang baik seperti itu? Karena Allah ingin ketika dia berjalan di muka bumi sudah tidak punya dosa sama sekali. Maka diuji dengan ujian yang berat Bapak Ibu. Maka subhanallah, kalau kita diuji oleh Allah, mestinya kita harus husnudon. Bisa jadi ujian berat, ujian menyakitkan, ujian yang kita terima itu menjadi salah satu wasilah kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nek kita hari ini diuji mengkon mlaku nang pengajian Bapak Ibu. Kon mlaku saka omah tekan kene ora kesel. Sing numpak motor ya ora kesel, itu belum apa-apa ujiannya dibanding para sahabat Nabi saat itu ketika mau belajar Islam. Diteror, dihina, dan diancam dengan kematian. Maka hari ini kita penak Bapak Ibu, le pengajian cedak sampai di lokasi isih diwedangi Bapak Ibu. Isih ana seneke, kepara nek entek wedangi rono meneh tanduk ya oleh, seneke jibuk meneh ya oleh, ora medhok penake Bapak Ibu. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Ngono wae isih akeh wong sing angel Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah hari ini kita berjumpa dengan ahli-ahli surga Bapak Ibu. Tadi yang MC sampaikan, siapa yang berjalan menuju tempat majelis ilmu, maka dia sedang berjalan menuju surga. Maka jamaah marko 3 tadi itu ya, orang-orang yang hidupnya barokah. Itu cirinya yang pertama Bapak Ibu, lali. Apa Pak? Bersegera, enteng, ringan. Dia orang yang semangat untuk urusan kebaikan. Satu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Orang-orang hidup barokah. Istiqomah, konsisten di dalam menjalankan Islam. Yang ketiga, orang-orang yang hidupnya barokah itu apa cirinya? Sabar menghadapi ujian. Nah inilah jamaah rahimakumullah, sabar menghadapi ujian. Karena semua ujian yang datang pada diri kita itu tidak lain adalah karena bukti cintanya Allah kepada kita semuanya. Dan dalam surat An-Nahl ayat 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fadzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Tapi manakala Bapak Ibu kita itu sudah tidak mempedulikan keberkahan, sudah tidak lagi namanya dalam hati ada keistiqomahan, sudah tidak ada lagi Allah di dada kita, maka Allah gambarkan dalam surat An-Nahl ayat 112 Bapak Ibu. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat.
Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Tidak ada kata lain Bapak Ibu, ketika kita jauh dari Allah, ketika kita menjauhkan diri dari Allah, maka keberkahan itu akan semakin jauh dan semakin jauh. Dan bisa jadi hidup kita sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Seperti kata nasihat Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Ketika ada orang yang tidak mau sholat, bisa jadi Allah memang sudah tidak lagi peduli di hadapan dia. Ketika ada orang yang nggak sholat, bisa jadi karena Allah sudah nggak mau dijumpai oleh mereka. Maka berhati-hatilah. Mila Bapak Ibu, hari ini PR kita adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak Ibu, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in wa kulluhum man yajuju dzalik. Bapak Ibu, kata ulama begini Bapak Ibu. Kalau tadi kan yang Nabi sampaikan, umur umatku antara 60 sampai 70. Para ulama mengatakan begini Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah umur 40 tahun, ibarat kaki dua ini, yang satu sudah nyemplung kubur Bapak Ibu. Kalau sudah masuk umur 40 tahun, itu ibarat kita berjalan itu, kaki satu kita itu sudah masuk kubur, tinggal nunggu satu saja. Kenapa jamaah rahimakumullah? Sebab orang yang sudah masuk umur 40 tahun itu 2/3 dunia sudah dia nikmati, hanya tinggal nunggu 1/3 lagi selesai. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, nasihat para ulama-ulama besar saat itu, kalau kalian sudah masuk umur 40 tahun tetapi kebaikanmu tidak bisa menandingi kejelekanmu, amal baikmu tidak mampu menandingi amal jelekmu, siap-siap saja masuk api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Umur 40 tahun sudah waktunya kita itu banyak istirahat untuk hal-hal yang duniawiah. Umur 40 tahun sudah mangsanya kita itu banyak untuk mengabdi kepada Allah. Mulai banyak yang disedekahkan daripada yang buat jajan. Mulai banyak kita ngurangi makan daripada makan terus. Karena usia 40 ke atas itu bukan semakin kuat tapi semakin melemah. Milo tadi Bapak Ibu di surat Al-Nahl ayat 112. Kalau kita itu menjauh dari Allah, Allah akan berikan kepada kita itu hukuman yang berat Bapak Ibu. Ketakutan, kekhawatiran, hidup yang enggak pernah cukup, hidup yang banyak masalah yang tidak pernah ada selesainya, dan kegiatan yang tidak tonjol, sibuk tapi enggak menghasilkan. Jadi banyak sekali ketika kita itu menjauhkan diri dari Allah, selesai semuanya. Dunia kita jadi semrawut, hidup kita jadi semrawut, anak turun kita pun semrawut semua. Maka kalau sebuah keluarga itu iman dan takwa kepada Allah, insya Allah keluarga itu akan istiqomah, akan diberikan berkah yang banyak. Dilalah Bapak Ibu, anaknya sekolahnya biasa-biasa aja, tapi ibadahnya bapaknya, anaknya bagus, tuannya ya mulya. Maka kalau kita itu ngurusi akhiratnya, insya Allah dunianya kena. Tapi nek kita ngurusin dunia atau akhiratnya kering. Sehingga jamaah rahimakumullah, mari kita lihat bentuk-bentuk durhaka kita kepada Allah. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima ahadal mal amin halalin amin haramin. Yang pertama Bapak Ibu, kapan kita dianggap oleh Allah sudah durhaka dan akan jauh dari barokah? Satu, ketika kita sudah tidak mempedulikan halal haram. Yang tadi Nabi sampaikan, akan datang satu zaman di mana orang-orang itu Bapak Ibu sudah tidak peduli lagi kepada yang halal dan haram. Sing penting wetengi wareg, sing penting nyandang rapet turu amblek Bapak Ibu. Ketika dia sudah meninggalkan prinsip halal haram, maka dicabut rasa malunya.
Kalau rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun akan hilang. Maka muncul orang yang nggak punya malu, Bapak Ibu. Ono sing korupsi nganti 100 triliun, korupsi 400 triliun. Sampe mikir kene kepesing pemetune duit kabeh kaya nah itu. Korupsi nganti atusan triliun ki yo piye, Bapak Ibu? Mungkin dia itu sekali makan teh 5 drim, Bapak Ibu. Mula njur le korupsi akeh tenan. Nah, itu. Maka duit sing seperti itu, alah tekan dina kiamat tidak akan ada barokah sama sekali. Ketika orang sudah hilang rasa malunya, lalu tidak kenal halal dan haramnya. Satu, ini pun meh rampung waktu ini Bapak Ibu. Yang kedua, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahadu bi anfusihim adzaballah. Yang kedua, ketika zina dan riba itu sudah populer di masyarakat. Ini berkah akan dicabut. Satu, Bapak Ibu, ketika tadi orang sudah tidak lagi peduli dengan halal haram, pelan-pelan berkah akan dicabut oleh Allah. Yang kedua, ketika zina dan riba itu menjadi pemandangan harian yang sudah biasa. Wong dodol ngapusi, kan riba Bapak Ibu. Dodol ngapusi, dia ngambil gaji yang bukan haknya, itu riba. Ketika zina dan praktek-praktek kejahatan sudah banyak diterapkan, tunggu saja Allah akan cabut barokahnya. Negaranya jadi gak karuan. Ya marimakumullah. Maka ketika riba, praktek maksiat dan zina sudah merajalela, tunggu saja. Allah akan cabut barokah. Yang ada hanya semrawut hidup ini. Rusak di segala lini. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang membuat kita akan dicabut barokahnya oleh Allah? Ketika kita itu mahal yang namanya kejujuran. Ketika kejujuran itu sudah mahal harganya. Sampai jamarimakumullah, hari ini pun mencari pedagang tajirus shadiq, pedagang yang jujur itu angel. Lalu Abu Bakar, Umar bin Khattab juga beliau memberikan nasihat. Para pedagang-pedagang, kalau kamu berdagang tetapi kamu belum belajar tentang riba, jangan dagang di pasarku. Itu jamarimakumullah. Saya tidak boleh mengatakan kalau kamu dodol tapi kamu urung sino agama, jangan jualan dulu. Nanti kamu akan terjerumus dan terjerumus. Nah, ternyata tajirus shadiq, pedagang yang jujur itu kudu dengan ilmu. Karena besok pedagang yang jujur itu akan jejer dengan surganya Nabi. Maka hari ini Bapak Ibu, subhanallah kan kita lihat opo-opo palsu Bapak Ibu, endok we palsu Bapak Ibu, sing endok sapa jal Bapak Ibu. Endok dipecah we isine plastik. Hari ini apa sih yang enggak palsu Bapak Ibu? Banyak kan, beras yo dipalsu, minyak yo dipalsu, oli yo dipalsu. Tulisannya 100% gula asli, jebul belas rano gulane. Nah itu. Susu dipalsu Bapak Ibu. Ora hebat ya marimakumullah. Jadi sekarang praktek-praktek pemalsuan itu sudah biasa. Dan sekarang orang itulah yang membuat negara itu jadi hancur. Kenapa? Karena para pedagangnya sudah enggak jujur lagi. Riba semua yang dimakan Bapak Ibu. Hilang, dicabut barokahnya. Sampai para sahabatnya mengatakan, kalau kamu dagang, kamu belum belajar agama, blondrok kamu. Jangan berdagang di pasarku. Betapa pentingnya kita itu menjaga kejujuran. Lalu yang keempat, apa yang membuat Allah itu akan mencabut berkahnya untuk kita semuanya? Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang dituturkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ketika kita sudah tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, wis dosa geleme dhewe, hawan mutabaun, nuruti karepe dhewe, nuruti hawa nafsune dhewe. Lalu yang terakhir Bapak Ibu adalah bagaimana berkah itu bisa hilang ketika kita zalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri, membiarkan diri kita dalam keadaan terjerumus dan binasa. Na'udzubillahi min dzalik.
Maka para santri yang hadir pada sore hari ini, yuk mumpung masih muda, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Gunakan masa sempat sebelum datang masa sempit. Gunakan hidup kita Bapak Ibu sebelum mati kita. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tungo tinungo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir pada sore hari ini dan yang mendengarkan pengajian ini ya Allah, semoga Engkau rahmati hidupnya, Engkau berkahi keluarganya, Engkau berkahi rizkinya, Engkau berkahi rumah tangganya, Engkau berkahi anak turunnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, andaikan yang hadir ini atau yang mendengarkan pengajian ini ada yang sedang punya usaha ya Allah, berkahi usahanya, jauhkan dari banyak kesulitan dan mudahkan segala urusannya. Andaikan yang hari ini ada di antara sahabat kami yang sedang menanti calon menantu ya Allah, kirimkan menantu yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Andaikan ada di antara kami yang sakit ya Allah, atau keluarganya sakit, sembuhkan sakitnya, jadikan sehatnya adalah sehat yang afiah ya Allah ya Rabb. Andaikan ada di antara yang hadir ini atau yang mendengarkan pengajian ini ada yang terlilit banyak hutang ya Allah, lunasi hutang-hutangnya, mudahkan untuk melunasinya dan ganti dengan rezeki yang berlimpah barokah ya Allah ya Rabb. Andaikan ada di antara yang hadir yang rumah tangganya bermasalah, berikan solusi yang terbaik, jalan keluar agar rumah tangganya semakin sakinah mawaddah warahmah ya Allah ya Rabb. Andaikan ada yang hadir ini sedang kesulitan ekonomi, mudahkan rezekinya dari jalan yang tidak diduga-duga ya Allah ya Rabb. Kabulkan doa-doa kami ya Allah, doa yang sempat kami sampaikan ataupun doa yang masih ada dalam hati kami. Ampuni dosa-dosa kami, dosa suami, istri dan anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa orang yang pernah kami sakiti, dan dosa orang yang pernah menyakiti kami ya Allah ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, hamba-Mu yang senantiasa ingat kepadamu, hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu. Jadikan hidup kami hidup yang istiqomah, hidup kami hidup yang penuh dengan berkah, dan mati kami mati yang husnul khotimah, dan golongkan kami golongan penduduk jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, dan akhirnya sekian yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.